Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai barisan dan deret tak terhingga pada mata kuliah kalkulus integral. Materi yang pertama yaitu barisan tak terhingga. Barisan tak terhingga atau infinite sequence adalah sebuah fungsi yang daerah asalnya adalah himpunan bilangan bulat positif dan daerah nilainya atau rank adalah himpunan bilangan real. Kita dapat menyatakan suatu barisan sebagai A1, A2, A3 dan seterusnya sebagai A1, N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga atau cukup sebagai AN. Suatu barisan dapat ditentukan dengan memberikan suku-suku awal yang cukup untuk membentuk suatu pola seperti pada 1, 4, 7, 10, 13 dan seterusnya dengan rumus eksplisit untuk suku ke N seperti pada AN sama dengan 3N kurang 2 N lebih dari sama dengan 1 atau oleh rumus rekursi AN sama dengan 1 AN sama dengan AN-1 plus 3 N lebih dari sama dengan 2. Teorema A misalkan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen dan K suatu konstanta, maka limit N mendekati tak hingga K sama dengan K, limit N mendekati tak hingga K AN sama dengan K, limit N mendekati tak hingga AN, limit N mendekati tak hingga AN plus minus BN sama dengan limit N mendekati tak hingga AN ditambah limit N mendekati tak hingga BN. Begitupun dengan pengurangan. Lalu limit N mendekati tak hingga AN dikali BN sama dengan limit N mendekati tak hingga AN dikali limit N mendekati tak hingga BN. Yang terakhir, limit N mendekati tak hingga AN per BN sama dengan limit N mendekati tak hingga AN per limit N mendekati tak hingga BN, asalkan limit N mendekati tak hingga BN itu tidak sama dengan 0. Teorema yang selanjutnya yaitu teorema Apit. Andaikan bahwa AN dan CN keduanya konvergen ke L dan bahwa BN ini lebih besar dari sama dengan AN dan kurang dari sama dengan CN. Untuk N ini lebih besar dari sama dengan K, di mana K bilangan bulat yang tetap, maka BN juga konvergen ke L. Misalnya, di sini terdapat contoh perlihatkan bahwa limit N mendekati tak hingga sin kuadrat N per N sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, untuk N lebih dari sama dengan 1, maka min 1 per N kurang dari sama dengan sin pangkat 3N per N kurang dari sama dengan 1 per N. Oleh karena itu, limit N mendekati tak hingga min 1 per N sama dengan 0 dan limit N mendekati tak hingga 1 per N sama dengan 0. Hasilnya sesuai dengan teorema Apit. Selanjutnya teorema C, jika limit N mendekati tak hingga mutlak AN sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Lalu teorema D, teorema barisan monotonik. Jika suatu U batas atas untuk suatu barisan tak menurun AN, maka barisan ini konvergen ke suatu limit A yang lebih kecil daripada atau sama dengan U. Begitu pula jika L suatu batas bawah untuk semua barisan yang tak menaik BN, maka barisan BN konvergen ke suatu limit B yang lebih besar daripada atau sama dengan L. Materi selanjutnya yaitu deret tak terhingga. Definisinya, deret tak terhingga sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AK konvergen dan mempunyai jumlah S jika batasan jumlah parsial Sn konvergen ke S. Jika Sn divergen, maka deret divergen. Deret divergen tidak memiliki jumlah. Di sini terdapat deret geometri, deret yang berbentuk sigma K sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AR pangkat K min 1 sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya, di mana A ini tidak sama dengan 0 disebut deret geometri. Di sini terdapat teorema uji suku ke N untuk divergensi. Jika deret sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AN konvergen, maka limit N mendekati tak hingga AN sama dengan 0. Secara ekuivalen, jika limit N mendekati tak hingga AN tidak sama dengan 0 atau limit N mendekati tak hingga AN tidak ada, maka deret tersebut divergen. Contohnya, perlihatkan bahwa sigma N sama dengan 1 tak hingga N pangkat 3 per 3 N pangkat 3 ditambah 2 N pangkat 2 divergen. Penyelesaiannya, limit N mendekati tak hingga AN sama dengan limit N mendekati tak hingga N pangkat 3 per 3N pangkat 3 ditambah 2N pangkat 2.
sama dengan masing-masing kita bagi dengan n pangkat 3 sehingga menghasilkan limit n mendekati tak hingga 1/3 ditambah 2/n. Di sini menjadi 1/3. Jadi menurut uji suku ke n, deret divergen. Untuk sifat-sifat deret konvergen yaitu linearitas deret konvergen jika sigma k sama dengan 1 tak hingga ak dan sigma k sama dengan 1 tak hingga bk, keduanya konvergen dan c sebuah konstanta, maka sigma k sama dengan 1 tak hingga cak dan sigma k sama dengan 1 tak hingga ak ditambah bk juga konvergen. Dan yang pertama, sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga cak itu sama dengan c, sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ak. Yang kedua, sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ak plus bk sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ak ditambah sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga bk. Teorema C-nya, jika sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga ak divergen dan c tidak sama dengan 0, maka sigma k sama dengan 1 sampai dengan tak hingga cak divergen. Untuk teorema D-nya, pengelompokan suku dalam deret tak hingga. Suku-suku sebuah deret yang konvergen dapat dikelompokkan dalam cara apapun, asalkan urutan suku dipertahankan dan deret yang baru akan konvergen dengan jumlah sama seperti jumlah deret yang semula. Materi selanjutnya yaitu deret positif, uji integral. Untuk teorema A, uji jumlah terbatas. Suatu deret sigma ak yang sukunya tak negatif konvergen jika dan hanya jika jumlah parsialnya terbatas di atas. Selanjutnya teorema B, uji integral. Misalkan f adalah fungsi yang kontinu, positif, tidak naik pada interval terbuka 1 sampai dengan tak hingga, dan andaikan bahwa ak sama dengan fk untuk semua bilangan positif k, maka deret tak terhingga sigma k sama dengan 1 tak hingga ak konvergen jika dan hanya jika integral tak wajar, yaitu integral 1 sampai dengan tak hingga fx dx konvergen. Materi selanjutnya yaitu deret positif, uji-uji lainnya. Untuk teorema A, uji banding biasa. Andaikan an itu lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan bn. Untuk n-nya itu lebih besar sama dengan n. Jika sigma bn konvergen, maka demikian juga dengan sigma an. Jika sigma an divergen, maka demikian juga sigma bn. Untuk teorema B, uji banding limit. Andaikan bahwa an itu lebih besar sama dengan 0 dan bn itu lebih besar dari 0 dan limit n mendekati tak hingga an per bn sama dengan L, jika 1 kurang dari 0 lebih dari tak hingga, maka sigma an dan sigma bn bersama-sama konvergen atau divergen. Jika L sama dengan 0 dan sigma bn konvergen, maka sigma an konvergen. Untuk teorema C, uji rasio. Misalkan sigma an sebuah deret yang sukunya positif dan andaikan limit n mendekati tak hingga an plus 1 per an sama dengan p. Jika p-nya ini kurang dari 1, maka deret konvergen. Jika p lebih dari 1 atau jika limit n mendekati tak hingga an plus 1 n sama dengan tak hingga, maka deret divergen. Jika p-nya sama dengan 1, maka pengujian ini tidak memberikan kepastian. Untuk materi terakhir yaitu deret berganti tanda, konvergensi mutlak, dan konvergensi bersyarat. Untuk uji konvergensi, kita andaikan bahwa barisan an itu menurun, yaitu an plus 1 kurang dari an untuk semua n. Juga andaikan Sn mempunyai makna yang biasa. Jadi untuk deret berganti A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 ditambah dan seterusnya, kita mempunyai S1-nya sama dengan A1, S2-nya sama dengan A1 dikurang A2 sama dengan S1 dikurang A2. Untuk S3 sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 sama dengan S2 ditambah A3. S4-nya sama dengan A1 dikurang A2 ditambah A3 dikurang A4 sama dengan S3 ditambah A4.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.